Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita kembali pada materi Poetic Devices. Kali ini kita akan membahas tentang rhythm atau ritma. Selamat menyimak. Kalau sebelumnya kita membahas tentang rima atau rhyme, sekarang kita membahas pada ritma. Ritma atau rhythm, the pattern of sound created by stressed and unstressed, terutama pada silabus atau suku kata. Ya, puisi biasanya diberikan diacritical, apostrophe, and u. Tandanya itu tergantung pada ritmanya atau rhythmnya. Di sini diberikan contoh. I look at the shell in the ocean. I looked at the bell in the sea. I noticed the smell and the motion were very peculiar to me. Jadi di mana di sini ritmanya adik-adik? Kita bisa melihat pada setiap ujung ini adalah suku kata ocean, motion. Itu remember that we don't refer back to the word but refer back to the sound. You have to pay attention to the sound, the last sound, and the last sound of sea. The last sound of sea we see ocean. Here and here on. Jadi ocean, motion. Nah, kedengarannya seems like similar seperti itu. And then I look at the bell in the sea were very peculiar to me. Sea and me, they have the same end sound. Seperti itu dah. So girls, ladies and gentlemen, my beloved brothers and sisters, this is what we call the rhyme. This four word, the end of the syllabus, the ocean and sea, motion and me, they are the four syllables that we call rhythm in the poetry. Next, we talk about assonance. What assonance is? Assonance itu adalah huruf vokal, huruf vowel atau vokal dalam bahasa Inggris, terutama dalam pembahasan karya sastra berupa puisi. Actually, what definition or what is the assonance? Assonance is repetition of vowel sounds at the beginning, middle, or end of at least. Ingat ya, di sini penekanannya of at least two words in a line of poetry. Jadi, asonan adalah pengulangan bunyi. Ingat, kita kembali kepada bunyi. Pengulangan bunyi vokal yang ada pada awal, permulaan, ya, pertengahan atau akhir dari dua kata dalam satu baris puisi. Saya ulangi, kakak ulangi, bahwa asonan itu adalah pengulangan bunyi vokal yang berada pada permulaan, pertengahan, ataupun di akhir dari sekurang-kurangnya dua kata dalam satu baris puisi. Nah, di sini diberikan contoh. Di sini diberikan contoh repeating atau pengulangan pada kata pengulangan pada bunyi Bunyi dalam kata crescent, flash, extending, medicine, and death. Di sini ada beberapa bunyi yang sama yang diulangi. Bunyinya dah. Seperti pada kata crescent, flash, extending, medicine, and death. Ada beberapa kali, jadi anggaplah beberapa kata ini terulang dalam satu baris puisi. At least, ingat ya, at least two words. Seperti itu. Nah, adik-adik, contoh untuk assonance tadi misalnya, kalau ada yang pernah dengar lagunya Kelly Clarkson, the first winner of American Idol if I'm not mistaken, in the first season. Lagunya itu hear me out, ya, dengarkan saya, hear me. Nah, itu contoh asonans. Atau misalnya why cry. Jadi kita melihat bukan pada katanya, tapi melihat pada bunyi. Why cry? It emphasizes on I, N, E. Tadi pada hear me, ya.
seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, kalau tadi kita berbicara tentang asonans, asonans itu adalah, saya ulangi, kakak ingatkan bahwa asonans tadi itu dia fokusnya pada vowel atau vokal. Sekarang konsonans. Consonants it focuses on repetition on consonant sound in sama ya pada permulaan, middle and end, at least two words in a line of poetry. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 kata dalam satu baris puisi. Contoh pada materi kali ini kita berikan pada bunyi sh atau sh. Misalnya di sini pada kata shush, shush, wish, sharp, caution and crash ya, seperti itu. Crash. Jadi shush, wish, sharp, caution and crash. Jadi di sini adik-adik jadi baby caution ya. Misalnya kalau adik-adik yang biasa pakai bedah itu ada baby caution and sharp, tajam dan seterusnya. Jadi di sini adik-adik kita fokus pada sh, sh dan seterusnya. Biasanya ini kalau dalam biasa dimainkan game itu misalnya I see a fly flies on the flyover. Ya kan, saya melihat seekor lalat terbang di atas flyover. Kita fokus pada bunyi dari kata fly, yaitu fl, fly. Ada 3 ya, FLY, seperti itu, FLY, seperti itu adik-adik. Tadi kita telah membahas tentang consonants and assonance. Consonants kakak berikan pengulangan dikit lagi supaya tidak ada pertukaran antara istilah-istilah ini. Kalau yang suka baca puisi insya Allah biasa dengar, tapi kalau yang baru dengar ya kita belajar sama-sama ya. Nah, apa tadi itu consonants? Kakak remind you back that consonants is a repetition and the consonant sound in one line of a poetry. Jadi consonants tadi itu fokus pada satu baris puisi, ada beberapa kata paling minimal itu sedikit berulang 2 kali dalam 2 kali bunyi itu dalam satu baris puisi. Ingat, satu baris puisi sama dengan asonans, tapi kalau asonans dia berbicara tentang, dia bahas tentang huruf vokal atau vowel ya dalam bahasa Inggris. Nah, di mana letak alliteration? Alliteration ini dia letaknya berada pada tetap membahas konsonan, same consonant sound. Tapi apa bedanya dengan, by the way, apa bedanya dengan consonants dalam pembahasan poetic sounds in poetry? Jadi bedanya consonants and alliteration, the difference is in kalau consonants tadi pada satu baris puisi, sementara alliteration itu dia bisa saja berada pada satu baris atau bahkan pada satu bait ya, satu bait puisi. Nah, di sini kakak berikan contoh ya, salah satu quote yang diberikan oleh William Shakespeare yang berbunyi I wasted time and now doth time waste me. Di mana alliteration-nya ini adik-adik? Nah, di sini kita bisa melihat a waste 2 times repeated ya. Sementara time and time ini juga sama, 2 times repeated. So this is TM, WST. Nah, ini adalah WST, inilah yang dimaksud dengan alliteration. Wasted, ingat, wasted, time and time. This is what we call alliteration. Jadi tidak mesti dengan bunyi yang sama semuanya. Bisa saja ada 2-3 bunyi yang berbeda, tapi dia terulang sebanyak minimal 2 kali, seperti itu adik-adik. Contoh lain adalah kakak mengambil dari beberapa sumber. Yang pertama ya ini Peter pick a
peck of pickled peppers. Jadi di sini di mana consonants-nya, di mana alliteration of the consonants, di sini bisa kita lihat p, p, p-i-c-k, p-i-c-k, pick, pickle, p-p, and p-i-p, pip, pepper, 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 pepper. Kedengarannya sama tapi berbeda seperti itu. Bisa juga kita ambil alliterations-nya pada CK, 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 CK. Nah, saya kira jelas adik-adik. Kalau ada yang mau bertanya silakan komen di bawah ya. Nah, next we see on the seashells by the seashore. Jadi di sini double L, double L, double L. This is what we call the repetitions of the same consonant sounds or alliterations. Yang lain adalah SH, SH. Jadi ini juga merupakan alliteration yang kedua. This is insyaallah very easy to understand. So please pay attention adik-adik, silahkan bertanya ya. Kalau kakak pribadi, I love so much reading Shakespeare's work. Satu karya William Shakespeare yang kakak suka itu adalah Sonnet. Sonnet is about a love poem. It is consists of 14 baris dalam satu baitnya itu. Yang paling kakak ingat yang setelah kakak baca itu the sun itself is not till heaven's clear. Kalau kita artikan secara harfiah itu maknanya matahari, maksudnya kita artikan kata per kata ya tanpa memperindah bahasanya itu, matahari tidak akan melihat hingga surga melihat atau muncul. It is not a very beautiful word. Jadi saya mencoba untuk mengartikannya lebih indah dengan cara banyak referensi yang kakak baca bahwa itu diartikan oleh Shakespeare himself that love is blind. Jadi katanya cinta itu buta. Tapi mungkin adik-adik ingat ketika kakak mengajar di dalam kelas sebelum pandemi, I used to give you example that when you read a poem, it will be different with your context. Jadi ketika kita baca puisi dan kita membandingkan dengan konteks atau keadaan yang kita hadapi, it will have different meaning. Contohnya, because we are students, we are a lecturer, we are a teacher, the sun itself is not till heaven's clear. Apa maknanya itu? I may give the meaning to the line that ilmu tidak akan kita miliki hingga kita belajar dengan serajin mungkin atau kita belajar dengan setekun mungkin. Jadi ilmu tidak akan datang sama kita kalau adik-adik atau kakaknya tidak belajar baik-baik. That's the meaning of the line of the sun itself is not till heaven's clear. Atau bahkan bisa kita artikan berbeda lagi, depend on the context. For example, ketika adik-adik punya kakak atau orang tua yang sementara menjemput rezeki. Contohnya, the sun itself is not till heaven's clear. I repeat, the sun itself is not till heaven's clear. Apa maksudnya itu? Apa maknanya itu bila kita ubah konteksnya menjadi orang atau orang tua kita yang lagi mencari, orang tua kita, kakak kita yang lagi menjemput rezeki. Maknanya adalah rezeki itu tidak akan adik dapatkan, tidak akan kita dapatkan hingga kita bekerja dengan keras. Seperti itu. That's one of my favorite line in Shakespeare sonnet. Dia berada pada bait 148 ya. I think that's all adik-adik for the meeting today. We talk about poetic devices atau alat poetic device itu merupakan bunyi-bunyian atau
alat yang bisa kita gunakan untuk membahas karya sastra berupa puisi. Kalau kita selain puisi, dia juga bisa digunakan untuk membahas lagu adik-adik, atau bahkan kalau kita di Bugis Makassar, kita bisa gunakan untuk membahas scene relay. I think that's all for today. I'm waiting for your responses. Do not afraid to ask, because I'm not teaching you. We are sharing one another here, because sharing is caring. I love you all. See you again in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.